Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim huwallah. Bismillahirrahmanirrahim huwallah. Bismillahirrahmanirrahim huwallah. Alhamdulillah binurika syafi'il hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Shadiqul wa'dil amin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Allah. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya sayyidil barakah ya imamil karamah amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur tasyakur kembali di malam ini kita haturkan keharibaan Allah sesembahan kita Allah Rabbul Izzah atas segala berian kasih sayangnya, atas segala limpahan dan curahan nikmat lahir dan batin yang setiap saat, setiap detik mengalir dalam kehidupan kita, menyatu di dalam detak jantung tarikan hembusan nafas kita, memancar di dalam pergerakan panca indera zahir dan batin kita. Maka layak dan pantas dari hati yang paling dalam kita menghaturkan syukur tasyakur. Dan mari kita ikrarkan bersama biqaulina alhamdulillah. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba Allah yang bersyukur dan mampu mewujudkan syukur sebagai program kehidupan nyata hakiki. Langkah perbuatan kita layak dan pantas sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan umat Rasul yang setia, umat Rasul yang hakiki. Amin Allahumma amin. Saudaraku seiman seakidah rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kembali kita dihimpun oleh Allah. Malam ini kita masih hidup, masih diberikan kekuatan, kesempatan, pertolongan bertatap muka berpandang rasa semata-mata ibadah bersama rutinitas tahunan malam Idul Adha. Semoga betul-betul sebagaimana tekad doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal modal kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan juga malam ini adalah malam doa bersama dalam mendoakan beliau almarhum Sindah Sarmin bin Mbah Kasmoparti yang sudah 2 tahun berpulang ke rahmatullah. Semoga dimakamkan di pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa taala, diterima roh suci beliau, dikumpulkan bersama dengan sebaik-baiknya makhluk di alam manusia ini berada, dimuliakan, dibahagiakan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mendapatkan maghfirah dan keluarga keturunan diberkahi Allah agar senantiasa
senantiasa mampu bertauhid sampai akhir hayat. Amin Allahumma. Saudaraku seiman seakidah rahimakumullah, tidak banyak yang kami sampaikan sebagai penutup dari kegiatan amaliyah bersama malam ini. Hanya sekedar mengingatkan untuk pribadi kami dan juga saudara sekalian, mari betul-betul kita belajar sungguh-sungguh menghargai kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul belajar menghargai dan mensyukuri hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa menghargai, dengan apa mensyukuri. Tidak akan mungkin kita mampu menghargai hidup kalau hati kita tidak hidup. Maka menghargai hidup harus diawali memperjuangkan kehidupan hati, memperjuangkan, mengembalikan fungsi daripada hati yang dikandung di dalamnya ada ruh dan rasa kita. Kenapa hati bisa mati? Kenapa hati bisa terhijab sehingga hati tidak mampu betul menjalankan fungsinya, sehingga kandungan hati yang dinamakan ruh dan rasa tidak mampu menjalankan fungsi daripada hidupnya? Tiada lain adalah dikarenakan dosa. Dosa inilah yang menjadikan hati terhijab. Dosa inilah yang menjadikan ruh tertutup seperti mata yang ditutupi oleh tutup yang gelap, yang kadar. Karena dosa inilah yang menjadikan rasanya mati, rasanya tumpul, rasanya beku, sehingga tidak mampu merasakan betapa Allah itu hakul mubin. Dalam lantunan tetap ikrarnya kencang, al-malikul hakul mubin, Allah itu adalah hak, wujudnya nyata, ketuhanannya nyata, hakul yakin, hakul mubin. Tetapi hanya sebatas lantunan. Manusia yang sudah betul-betul mampu hakul mubin, menyaksikan dengan ruhnya, merasakan dengan rasanya, dengan sangat-sangat jelas, tidak ada keraguan-raguan dalam dirinya, seperti tatkala mata yang normal terbuka, katupnya, tutupnya dari mata terbuka, dan ada cahaya yang membias di dalam mata itu. Mata inilah yang dinamakan nurani, yang dinamakan hati kita, yang di dalamnya ada ruh rasa, harus dijaga, jangan sampai tertutup. Kalau saat ini tertutup, harus betul-betul mengemis di hadapan Allah, memohon merintih di hadapan Allah agar terbuka kembali. Setelah hati manusia terbuka, nur ilahi akan makom merasuk, memancar di dalam telenging kolbu, di dalam intisari, di dalam hati kita. Maka di situ baru mata ini akan mampu melihat. Mata yang melihat, maka di situ akan jelas, sejelas-jelasnya bisa membedakan mana hak, mana batil, mana benar, mana salah, sebab matanya melihat. Sedangkan sebaliknya kondisi manusia yang ruhnya tumbuh, rasanya tumbuh, rasa ruhnya terhijab dikarenakan dosa-dosanya sendiri, seperti mata yang tertutup, mata yang mengantuk, atau matanya terbuka tetapi ada hijab, ada tutup yang menutupi, sehingga apa? Cahaya tidak menembus di dalam mata,
yang terhijab tadi, seperti kita merem atau diceto atau ditutup mata ini dengan kain, maka yang ada adalah zulmun, yang ada adalah kegelapan. Maka mata yang tertutup akan sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dalam bahasa hati, dalam bahasa mata, sulit membedakan mana hijau, mana putih, mana kuning. Ini siapa? Maka akan kesulitan. Sebab apa? Terhijab. Inilah kondisi hati manusia dominan di akhir zaman. Banyak yang terhijab. Setinggi ilmunya, tatkala mata hatinya terhijab, tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sehebat apapun pangkatnya, sebanyak apapun hartanya, tidak mampu merasakan melihat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kembali taubat dan nasuha, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkahnya senantiasa tahu diri, senantiasa sadar diri. Sadar diri itu tidak diucapkan, oh aku wong elek, aku wong salah, tapi kelakuannya tidak berubah. Sadar diri itu adalah sebuah praktek dalam langkah kehidupan, program nyata dalam kehidupan kita. Apa saja yang harus kita benahi? Karena sesungguhnya dosa itu adalah gelap, zalim. Kezaliman inilah yang menjadikan dosa. Apa zalim? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya dalam segala aspek kehidupan, baik lahir maupun batin. Zalim kepada Allah, zalim kepada Rasulullah, zalim kepada sesama, zalim kepada saudaranya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini harus kita berantas sehingga betul-betul kebalikan dari zalim itu adalah nur hidayah. Kebalikan daripada kegelapan itu adalah terang, cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita lepaskan kezaliman diri kita sendiri. Waktunya sholat kita sholat, waktunya ngaji kita ngaji, waktunya puasa kita berpuasa, waktunya kita sedekah kita bersedekah, waktunya kita dipanggil Allah, kita penuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jihad fi sabilillah. Maka zalim dalam hablum minallah, konteks hablum minallah banyak sekali di mana kita salah dalam mengambil pilihan. Ini yang kebanyakan terjadi. Saudara rahimahullah, maka untuk kembali hati ini hidup, kita harus betul-betul belajar disiplin dalam memegang hidayah Allah Subhanahu, disiplin dalam memegang hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara zahir jelas nampak, formal jelas nampak, oh ini waktunya zuhur, disiplin kita zuhur. Kita tunaikan haknya Allah untuk disembah. Kadang orang meninggalkan sholat merasa tidak punya salah, padahal dia sedang memangkas hak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pangkas haknya Allah. Allah panggil waktu subuh, sudah bangun tapi tetap tidak subuh, dia pangkas haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jalan tol menuju hidupnya kembali hati atau warid, sebagaimana yang dicontohkan baginda Rasul, sebagaimana yang diwasiatkan guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Jabarul Ihsan. Apa? Disiplin memegang hidayah Allah, amanah Allah Subhanahu, disiplin dalam memegang kata nurani, mulai belajar mendengarkan suara hati yang hak, walaupun itu lirih, karena kalah dengan suara jin dan syaitan, suara kutu-kutu alam toko. Sudah sekian lama suara hak ini nggak didengarkan.
Sudah sekian lama telinga kita itu, telinga hati, sudah sekian lama terhipnotis oleh suara-suara daripada hawa nafsu. Begitu azan subuh, sudah sering sing digugu itu adalah nafsu kerbonya turu wae ora saso. Sudah sering suara nafsu ini menjadi imam dalam hidupnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam pengorbanan, mari kita korbankan segala sesuatu yang menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara rahimakumullah, maka disiplin dalam memegang amanah dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bertanya malaikat munkar dan nakir, marabbuka, siapa Tuhanmu? Yang menilai malaikat raqiban wa atidan, malaikat raqib dan atid. Ini hati-hati, saudara yang dimuliakan Allah. Maka satu kali saja kita bisa menjawab pertanyaan munkar nakir dengan baik dan benar. Satu kali saja kita disiplin memegang kata nurani, kata hati yang paling dalam, kebenaran di dalam suara hati, maka kita otomatis akan mendapatkan kekuatan yang berlipat-lipat. Generator superpower di dada kita ini akan hidup seperti hidupnya diesel. Powernya ini akan bangkit sekali saja, akan bangkit powernya. Dua kali pertanyaan mampu kita jawab, maka dua kali lipat power, 3 kali, 10 kali, 100 kali. Maka manusia yang seperti ini adalah manusia yang beruntung, sebab semakin lama dia dihidupkan oleh Allah, semakin besar kekuatan dahsyat power dalam jiwanya dalam berjihad fisabilillah, di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikannya, satu kali saja kita gagal menjawab pertanyaan munkar dan nakir, marabbuka, siapa Tuhanmu? Kita gagal dalam memegang amanah, kita gagal dalam memegang suara hak kebenaran dalam diri kita. Maka sekali saja kita salah di dalam memilih, salah dalam menjawab, dalam menjalankan apa yang menjadi pertanyaan itu, kita salah, maka akan ngedrop power di dalam hatinya, akan lemah kekuatan jihadnya, kekuatan perjuangannya, lemah semangatnya. Tatkala lemah ini berturut-turut dibiarkan, maka yang hadir adalah penyakit hati. Penyakit hati itu bersumber dari lemah. Akhirnya apa? Kekuatan hak semakin melengah dalam jiwa manusia, sehingga nafsu semakin berkuasa. Di saat nafsunya yang berkuasa, maka hidup ini akan digerakkan untuk kesenangan yang berbau dosa, yang menjadikan dosa dan dosa semakin lemah. Saudara rahimakumullah, maka bagaimana caranya untuk membangkitkan kembali taubatan nasuha, mandi tobat, sholat tobat, dan berikrar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Setelah ikrar, Allah hadirkan pertanyaan, jalankan, jawab dengan jawaban yang benar. Yakin hati ini akan kembali berbicara, akan kembali bangkit, akan kembali hadir kekuatan untuk menjawab panggilan Allah dalam berjihad fisabilillah, akan hadir kekuatan untuk mewujudkan suara hati kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kembali kepada pribadi masing-masing, kembali kepada diri kita. Kita memilih yang mana, itu kembali. Maka manusia di akhir zaman yang tidak mau mendengarkan suara hak di dalam hatinya, dia akan jatuh bangun terseret-seret dalam ibadah dan amal solehnya. Dia akan menjadi fakir di dalam ibadah dan amal solehnya,
hidupnya akan dipenuhi resah, gelisah, gundah dan gulana. Tetapi manusia yang di situ, manusia yang betul-betul setia, karena inilah asas dasar dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kesetiaan lahir dan batin. Apapun yang menjadi panggilan Allah, apapun yang menjadi suara hak di dalam hati, walaupun itu berat, belajar untuk memperjuangkan dan mewujudkan dalam hatinya. Enak-enak sedang ngopi di depan rumah, tiba-tiba gerakan batinnya, gerakan hatinya rindu ingin sholat, rindu silaturahim ke taklim, maka jangan ditunda. Dari situ adalah jalan menuju hidupnya hati. Kalau itu kita belum memperhatikan dan belum bersungguh-sungguh memperjuangkan, maka hidupnya hati masih lama. Kalau kita terus mendandalkan memohon kepada Allah agar hati hidup, sedangkan kita sendiri tidak berusaha untuk menemukan, menjalankan jalannya hati agar hidup, maka Allah sifatnya Rahman Rahim akan dikabulkan. Tetapi karena hati ini sudah koma, mungkin dengan stop jantung, naudzubillah min dzalik, tidak apa-apa, itu pilihan kedua. Kalau kita mohon hidup hati, tapi kita tetap males dalam menjalankan panggilan Allah, minta hati hidup, tapi kita masih menyepelekan daripada panggilan Allah, tapi kita masih menyepelekan dalam pilihan yang benar dalam kehidupan ini, maka Allah akan tetap menghadirkan itu dengan siapa yang ditugaskan? Malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini nganggur paung, tugasnya meniup sangkakala. Tiupan pertama itu bumi langit runtuh, manusia meninggal semua. Itu terjadi sejarah. Tiupan yang kedua sangkakala itu begitu ditiup yang kedua, maka akan bangkit kembali, membangkitkan manusia, bangkit dari kubur dua. Secara syar'i memang seperti itu, tetapi secara hakiki tidak nganggur malaikat Israfil itu. Ditugaskan Allah, tiupan yang pertama menghancurkan, meluluhlantakkan kesombongan manusia. Langit-langit kesombongan hancur, gunung-gunung ketamakan dihancurkan dengan tiupan itu, sehingga manusia akan tersentak kaget sekaget-kagetnya. Astagfirullah, ya Allah, ternyata aku sombong. Ya Allah, ternyata aku selama ini lalai, yang aku urusi hanya urusan nafsuku, hubud dunyaku, sedangkan aku meninggalkan perjuangan. Panggilanmu aku abaikan ya Allah selama ini. Sadar. Ditiup yang kedua adalah kebangkitan, maka bangkit bismillah. Ya Allah, mulai saat ini Allahu Akbar, aku akan berjuang mengabdi kepadamu. Alhamdulillah. Kalau tidak mau Israfil yang bantu, dia harus mandiri. Mandiri. Apa mandiri? Mulai belajar, besok subuh itu panggilan Allah. Aku nggak asal nunggu Israfil. Aku gak nunggu bantuan Israfil nyebut trompet sangkakala. Besok akan aku tak sebul di trompet nungguin nafsu, bin nafsuku kalah. Allahu Akbar. Oh, ini panggilan Allah. Aku harus bersedekah, beramal soleh. Nafsuku berdiri, tak ketak diri nafsuku daripada diketak Israfil. Bila diketak diri atau diketak Israfil? Diketak diri. Oh, ini nafsuku sangat besar. Aku akan berpuasa untuk mengendalikan, meredam nafsu ini. Aku harus berpuasa. Alhamdulillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini tentunya sebagai bekal kita di dalam meniti siratal mustaqim menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Peganglah hidayah Allah di dalam hati, jangan abaikan. Hati itu luar biasa, Pak. Sekali saja hati yang nurani ini kita dengarkan, maka dia akan banyak bicara. Sekali saja hati ini gak digubris,
maka dia akan bisu, diam, nggak mau ngomong karena tertutup. Naudzubillah min dzalik. Maka mari kita dengar suara hati, suara kebenaran, bukan suara hati bentuk manusia. Nak nong hati, oh iki aku krungu suara diperintah kayak suara ini kandungi, ya itu berarti jin, itu alam jin, itu batil, jangan dipercaya. Wah, aku anak lagi ngopi kok kayak krungu suara nih Sunan Suhada, Rene ngopi, moro ngopi, itu kebatilan. Banyak yang tertipu seperti itu. Begitu istiqoroh, ya Allah ini harus bagaimana, tiba-tiba ada suara kok kayak suaranya Pak Heri Kinjeri, ya itu jangan dipercaya. Suara hati itu adalah gerakan kebenaran di dalam hati, bukan suara makhluk. Suara hati adalah rasa dan ruh yang menyatu, menyeru, menggerakkan, menghidupkan rasa dan kesaksian kita untuk menuju kebenaran dan kebaikan, menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk hamba Allah yang hatinya hidup, yang betul-betul mampu mempersembahkan penghambaan yang tulus ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tulus ikhlasnya Nabi Allah Ibrahim, tulus ikhlasnya baginda Rasul Muhammad SAW, tulus ikhlasnya guru kita dan yang guru kita dalam menghamba kepada Allah. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekali lagi mohon doanya untuk beliau almarhum Simbah Sarmin bin Mbah Kasmoparti yang sudah mendakali, sudah 2 tahun berpulang ke rahmatullah. Semoga roh sucinya dimakamkan di pangkuan sucinya Allah, dimuliakan, dibahagiakan, selalu dikumpulkan bersama sebaik-baiknya makhluk, diberkahi dengan maghfirah dan diberkahi keluarga keturunan mampu bertauhid kepada Allah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah, demikian terima kasih atas kehadirannya dari awal sampai akhir. Segala khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga besok pagi, ya Jumat pagi setelah sholat Idul Adha, kepada bapak-bapak sekalian dimohon kehadirannya dalam acara rutinitas Idul Adha, ya. Disuwun rawuh sedaya keluarga dipun ajak garwa putra putu ponaan ngempal sedaya mriki, boten usah di paramis tunggal-tunggal niki diaturi resmi lewat garu niki, monggo nginjang pinarak sak keluarga kados biasanipun. Alhamdulillah wonten kambing, beberapa kambing. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makaten matur nuwun, akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah, wa ridwan wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.